Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi trendy atau viral di media-media cetak maupun di media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa like dan subscribe serta komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu akan menghebohkan. Lalu kali ini kami akan mengulas tentang sengketa tanah di Pulau Karimun seakan tak ada habisnya. Ratusan warga di Kabupaten Karimun menggelar unjuk rasa sebagai aksi menuntut pembatalan klaim atas kepemilikan tanah seluas 44 hektar yang dilakukan oleh perusahaan bernama PT Karimun Sejahtera Propertindo atau KSP. Unjuk rasa yang dilakukan tersebut berlangsung di kawasan Seraya Poros, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Ratusan masyarakat berkumpul untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap permasalahan sengketa lahan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bukan masalah yang baru. Tetapi mungkin pemberitaan atas sengketa tanah yang terjadi ini merupakan klimaks dari semua pengakuan hak kedua belah pihak dan semoga akan dapat diselesaikan dengan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam catatan kami, sengketa atas sebidang tanah di Jalan Poros, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tersebut sebetulnya sudah sampai dalam proses peradilan dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen kalau tidak salah. Prinsip dasar dan filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria adalah sebagaimana dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Tujuan pokok disusunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria adalah dijadikan sebagai alat untuk memberikan satu kepastian hukum terhadap tanah-tanah masyarakat dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat supaya undang-undang pokok agraria dapat dijalankan dan menjadi alat untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah rakyat atau masyarakat. Maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebelum mendapatkan haknya. Dan hal-hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan kita harus mengakui seakan tidak ada habisnya sengketa tanah di Pulau Karimun. Padahal kalau kita mau melihat peta topografi Pulau Karimun, bukan satu hamparan tanah yang luas, sehingga jika saja pemangku kebijakan pertanahan di Pulau Karimun dapat menjalankan tugas dan kewenangannya melalui program pemetaan tanah secara menyeluruh dan berkesinambungan, serta berpatokan kepada prinsip-prinsip dasar dan tujuan pokok diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, dan harus ditunjang dengan keseriusan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia tanah di Pulau Karimun, maka permasalahan atau sengketa tanah di Pulau Karimun tidak akan berlarut-larut seperti ini. Oleh karena ini, kami kembali mengingatkan masyarakat, sahabat-sahabatku,
hati-hati dalam mengambil sikap atas permasalahan tanah. Apalagi ketika kita tidak memiliki sesuatu bukti kepemilikan tanah yang sah. Jangan sampai kita diprovokasi orang lain dan terperangkap dalam satu proses hukum yang sebenarnya kita tidak siap untuk menghadapi masalah itu. Karena satu proses hukum akan perlu pengorbanan, baik material maupun moral. Sekali lagi kami ingatkan masyarakat, jangan mau ikut-ikutan spekulasi tanah. Dengan menggarap tanah, apalagi di atas tanah itu, sudah melekat dengan hak orang lain. Cepat atau lambat, Anda akan terjerat dalam proses hukum. Hal yang harus dipahami oleh masyarakat, bukti kepemilikan tanah yang berlaku dan memiliki nilai dalam hukum positif pertanahan negara Republik Indonesia adalah sertifikat tanah. Proses untuk mendapatkan sertifikat diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Hal ini pun telah lebih diperjelaskan atau dipertegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Negara secara de facto dan de jure mempertegaskan bahwa satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Atas laporan pihak yang merasa memiliki hak atas tanah berdasarkan bukti kepemilikan hak sertifikat hak guna bangunan. Tetapi ketika sampai di Pengadilan Negeri Karimun, para terlapor dinyatakan tidak bersalah karena alat bukti tidak cukup untuk mempidanakan para terlapor. Tetapi kami perlu mengingatkan masyarakat, para penggarap tanah yang masuk dalam peta sertifikat hak guna bangunan, bahwa perkara pidana adalah proses hukum, baik hukum formil maupun hukum material bagi orang yang melakukan kriminalitas atau pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Sedangkan pembuktian hak atas tanah harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata, dan ini harus dilakukan biar akan menjadi terang benderang siapa sebenarnya yang memiliki hak terhadap objek tanah yang disengketakan. Pertanyaan kita, apakah masyarakat ataupun pihak-pihak yang menggarap tanah bisa juga mengakui tanah tersebut adalah haknya? Sah-sah saja jika memang ada pengakuan seperti itu. Tetapi dalam proses hukum semuanya akan diuji dalam ruang pengadilan. Apakah penguasaan fisik bidang tanah itu dengan cara-cara yang sah dan diatur dalam ketentuan peraturan pertanahan? Apakah penguasaan tanah itu mendahului terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki oleh pihak yang mengakui tanah yang menjadi objek sengketa? Semuanya akan terang benderang di ruang pengadilan. Kami ingin mempertegas dalam segala hal secara hukum formal, pemilik tanah adalah dia yang memegang sertifikat hak atas tanah, baik hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Apalagi ketika si pemegang hak atas tanah setiap tahun membayar pajak bumi dan bangunan. Itulah salah satu faktor yang mendukung bukti kepemilikan, di mana negara harus mengakui pemegang sertifikat hak atas tanah adalah pemilik tanah. Lalu kembali saya mengingatkan masyarakat kita
berhati-hatilah dalam menentukan sikap. Semua proses hukum akan memaksa kita untuk berkata jujur dan mengakui kebenaran walaupun itu sulit. Tetapi ketika proses hukum menjadi pilihan kedua belah pihak, maka risiko yang harus dihadapi masyarakat adalah pengorbanan jiwa dan raga. Ada pepatah kuno, yang satu jadi arang, yang satu akan menjadi debu. Ingat, penyesalan akan datang di akhir cerita. Dan berhentilah kebiasaan menggarap tanah yang sudah memiliki sesuatu hak, karena hal itu akan berpotensi menggiring Anda terjerat dalam permasalahan.